pemirsa, kembali lagi di Tegal In Frame. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Bersama Bapak Kristo sebagai Bawaslu dan juga bertemakan Pilkada Kota Tegal tahun 2024. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Oke, nih langsung aja ya Pak. Ini apa sih Pak Bawaslu itu? Atau Badan Pengawasan Pemilu ya, pemilihan umum ya Pak ya? Oke, boleh jelaskan Pak? Oke, Mbak Sofi, Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu seperti namanya, adalah mengawasi tahapan-tahapan pemilu atau pemilihan. Pemilu itu secara regulasi adalah untuk memilih calon anggota legislatif atau DPD atau presiden dan wakil presiden. Nah, sementara pemilihan adalah untuk memilih calon kepala daerah, misalkan gubernur, bupati, dan wali kota. Itu bedanya pemilu dan pemilihan. Nah, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan tersebut, entah itu pemilu, entah itu pemilihan. Itu Mbak Sofi. Oke, baik. Dari Bawaslu ini menaungi bidang apa saja Pak? Oh, ada beberapa, fokusnya adalah pemilu dan pemilihan tadi ya. Ada di awal itu tahapan, misalkan tahapan ini nih yang lagi berjalan ini, mulai berjalan ini adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Atau yang nanti akan disiapkan di pemilihan begitu, atau di kalau apa ya, ya coblosan begitu ya kata orang Tegal gitu ya. Data itu akan dimutakhirkan, terus untuk ditetapkan dari daftar pemilih tetap. Gitu Mbak Sofi, kira-kira seperti itu. Oke, presentasinya udah berapa persen nih Pak buat persiapan Pilkada 2024 ini? Untuk Pilkada 2024, kemarin sudah dimulai launching KPU Kota Tegal. Baik. Beberapa bulan yang lalu. Nah, ini setelah launching itu ada pendaftaran calon perseorangan gitu ya. Kalau calon independen lah begitu ya. Baik. Kalau perseorangan itu kan tidak termasuk dalam syarat dukungan partai politik. Itu kan perseorangan. Itu kan kalau di Kota Tegal sekitar 21 ribuan sekitar. Banyak juga ya Pak ya. Dibuktikan dengan KTP dan EKTP lah begitu ya. Berbeda nanti tahapan selanjutnya adalah setelah pemutakhiran daftar pemilih selesai, ada namanya tahapan pencalonan. Pencalonan itu calon kepala daerah itu diusung oleh partai politik yang mengantongi syarat ketentuan berlaku. Misalkan dalam syarat ketentuan itu ada 20%, 25%. 20% itu 20% diambil dari jumlah kursi DPRD Kota Tegal misalkan. Dan 25% itu hasil suara yang kemarin pemilu tahun 2024. Kira-kira begitu Mbak Sofi gambarannya. Oke. Untuk DPRD itu kira-kira ada berapa kursi Pak? Di Kota Tegal itu ada 30 kursi. 30 kursi. 30 kursi karena jumlah penduduk di Kota Tegal itu masih di bawah 300.000. Ya, karena di bawah 300.000 sesuai dengan regulasi yang ada, jumlah kursi 30 kursi gitu. Kalau yang terbanyak itu sampai berapa kursi Pak? 100. Oh 100 ya, itu kursi. 100. Lebih dari 1 juta misalkan penduduknya begitu ya. Itu bisa sampai 100. Ada tahapannya di atas 300.000, ada 35 kursi dan lain sebagainya. Ada tahapannya. Ada tahapannya masing-masing berarti ya dengan Pak. jumlah penduduk dan luas wilayah. Oke, lah ini dari tugas pokoknya seorang Bawaslu itu apa aja Pak? Pertama ya, berdasarkan namanya Badan Pengawas Pemilu gitu ya. Jadi orang bisa mengasumsikan, oh ini Bawaslu mengawasi tahapan pemilu ya. Jadi di Bawaslu itu ada tugas fungsinya yang melekat adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, mengawasi dari apa? Supaya tahapan pemilu itu sesuai dengan regulasi yang ada. Misalkan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PKPU, sesuai dengan regulasi yang ada misalkan. Nah, jadi mengawasi memastikan tidak ada pelanggaran di situ. Tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam tahapan tersebut. Misalkan ini tahapan pemilihan ya, yang sedang besok Senin sudah mulai berjalan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, di situ memastikan bahwa setiap warga Kota Tegal yang mempunyai hak pilih 17 tahun atau sudah menikah masuk dalam daftar pemilih. Nah, Bawaslu memastikan itu supaya
masyarakat yang mempunyai hak pilih masuk dalam daftar pemilih. Itu salah satu tugas fungsinya begitu. Di samping pengawasan-pengawasan yang lain. Begitu Mbak Sophie. Oke, nah cara pengawasannya itu seperti apa untuk mengetahui daftar pemilih tersebut? Oke, cara mengawasi ada beberapa ya, termasuk salah satunya yang adalah pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat itu kalau di Bawaslu itu ada tingkat ad hoc atau lembaga ad hoc yang paling kecil adalah sekarang ini adalah pengawas kelurahan gitu ya. Baik. Atau di dalam regulasi disebut PPL, pengawas pemilu lapangan. Baik. Itu yang mengawas melekat pada petugas pemutakhiran daftar pemilih. Baik. Jadi tugasnya yang memastikan itu orang yang mempunyai hak pilih wajib masuk dalam daftar pemilih. Baik. Dan sebaliknya orang yang tidak mempunyai hak pilih khususnya untuk pemilihan atau pilkada di Kota Tegal tidak masuk dalam daftar pemilih. Gitu, Mbak. Oke, lah berkas-berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat nih kalau ditantengin sama petugasnya itu apa saja, Pak? Jadi kan begini ya, kurang lebih saya ceritakan bahwa petugas pemutakhiran daftar pemilih atau pantarlih sebutan sekarang ini membawa berkas dokumen yang berisi daftar calon pemilih begitu ya. Baik. Itu sudah ada tapi dimutakhirkan. Dimutakhirkan dengan cara door to door, tiap rumah ke rumah, memastikan bahwa data yang ada atau kita kenal dengan data DP4 disinkronkan dengan DPT terakhir. DP4 itu daftar pemilih potensial pemilu ya, yang turunnya dari Disduk Capil Kota Tegal lah begitu, itu disinkronkan dengan DPT, daftar pemilih tetap pemilu terakhir, artinya kemarin, pemilu yang kemarin itu disinkronkan. Terus dimutakhirkan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih dengan cara tadi door to door ke tiap-tiap rumah, memastikan orangnya ada, domisilinya tidak pindah dan sebagainya. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai Bawaslu ya Pak? Betul, ya? Betul. Tentunya aku bakal mengulik lagi lebih dalam tentang Bawaslu ini, tapi setelah jeda pada berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mengulik lebih jauh tentang Bawaslu ini bersama dengan Bapak Kristo ya Pak ya. Oke Pak, nih sosialisasi apa sih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan excited masyarakat tentang pilkada di tahun 2024? Oke, banyak tentunya ya, karena kekuatan kita untuk memahamkan masyarakat kaitan dengan pemilihan, yaitu jalannya lewat sosialisasi tentunya. Nah, ada beberapa kaitan dengan sosialisasi yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal adalah dengan masuk melalui OKP, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan lain-lain, Mbak Sophie, gitu ya. Jadi, dan juga nanti ke depan lewat lembaga-lembaga kelurahan misalkan bisa masuk lewat media sosial misalkan, itu yang paling penting lah. Jadi sosialisasi kita lakukan secara masif untuk mengedukasi masyarakat Kota Tegal khususnya kaitan dengan tugas fungsi pokok Bawaslu begitu ya. Jadi kan banyak kan masyarakat belum tahu nih apa sih Bawaslu, apa sih kerjanya Bawaslu dan sebagainya. Makanya kita sampaikan secara masif pada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tegal. Ini loh tugas Bawaslu dalam rangka mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan atau di pilkada lah gitu. Gitu Mbak Sophie kurang lebih. Baik, kalau misalnya di lembaga pendidikan nih Pak, paling sering itu di strata perkuliahan atau masih SMA itu untuk sosialisasi Bawaslu? Kalau sosialisasi yang paling penting adalah di pemilih pemula Mbak, atau Gen Z, itu yang paling penting saya kira. Jadi kalau kita lihat data pemilih Gen Z itu lebih 60%, iya, lebih banyak daripada yang sudah berumur begitu ya. Kalau di Gen Z lebih banyak datanya, makanya sebisa mungkin Bawaslu
masuk dalam lini-lini tersebut, misalkan lembaga pendidikan, lembaga sekolah dan sebagainya. Di samping juga kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tegal, misalkan lewat Kesbang Polinmas begitu, dengan KPU bersinergi untuk memahamkan seluruh masyarakat Kota Tegal kaitan dengan pemilihan kepala daerah nanti di 2024, gitu Mbak. Oke, untuk sosialisasi nih Pak, jangka waktunya ini misalnya sebulan berapa kali atau hanya saat hendak pemilu gitu Pak, baru dilaksanakan sosialisasi? Lebih masifnya sih mendekati tahapan pemilu ya, mendekati itu. Tapi selama kurun waktu itu sosialisasi terus kita galakan juga. Jadi pasca pemilu pun masih sama. Sama digalakan terus ya Pak ya? Oke. Itu Mbak Sophie. Oke Pak. Ini di bidang masyarakat nih Pak, kan terbagi antara ASN dan non-ASN nih Pak. Nah bagi Bapak sebagai Bawaslu nih Pak, seberapa penting sih kenetralisasian ASN dalam Pilkada 2024 ini? Oke, ya sangat penting ya. Netralitas itu kan tidak cuma ASN, ada TNI, Polri misalkan, itu harus netral juga. Kalau ASN wajib karena Undang-Undang 20 itu yang ASN terbaru itu menyatakan bahwa ASN itu harus netral, tidak kepihak atau tidak partisan pada peserta pemilu atau calon kepala daerah gitu Mbak. Itu yang kita tekankan itu. Kenapa sewajib itu supaya selain dari undang-undang? Berdasarkan undang-undang, kenapa ASN itu sewajib itu untuk netral gitu? Ya karena di samping regulasinya begitu, karena ASN adalah perangkat negara begitu ya, yang ada di daerah misalkan. Sama juga TNI Polri adalah perangkat negara. Kalau keberpihakan ada keberpihakan secara terbuka begitu, itu kan jadi persoalan nantinya di kemudian hari misalkan. Potensinya begini Mbak, karena ini pemilihan kepala daerah, jadi ada potensi ASN akan misalkan digerakkan oleh salah satu pihak misalkan gitu ya. Jadi semestinya ASN memang harus netral karena bisa menjadi alat calon kepala daerah untuk mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah begitu ya. Karena ini lokosnya ada di daerah masing-masing. Oke, nah kalau misalnya ada ASN yang melanggar nih Pak, sanksi bagi pihak Bawaslu itu seperti apa Pak? Nah, ini yang menarik Mbak Sophie, bahwa Bawaslu memang bisa memproses, artinya pelanggaran yang dilakukan, misalkan pelanggaran netralitas ASN. Iya, seperti tadi ya Pak, kita bicarakan. Nah, kita hanya bisa, kalau memang itu terbukti, Bawaslu hanya bisa merekomendasikan kepada KASN, Komite ASN begitu ya. Itu sanksinya bukan Bawaslu, tapi ya KASN nanti yang memvonis atau memberikan sanksi kepada KASN yang diduga terlibat dalam netralitas itu. Pelanggaran netralitas ya Pak ya. Betul. Nah ini dari Bawaslu merekomendasikannya gimana Pak caranya Pak? Jadi begini, misalkan ada dugaan pelanggaran ya, di kita itu ada dua Mbak Sophie, ada namanya laporan dan ada namanya temuan. Laporan itu laporan dari masyarakat. Nah, ada tiga elemen yang boleh melaporkan, yang bisa melaporkan ke Bawaslu. Yang pertama adalah masyarakat pemilih. Pemilih yang sudah punya hak pilih, 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, karena ini tahapannya adalah pemilihan atau kepala daerah, adalah peserta pemilihan, berarti kan calon wali kota dan wakil wali kota itu yang boleh melaporkan. Yang ketiga adalah pemantau pemilu atau pemantau pemilihan, itu yang bisa melaporkan ke kita. Nah, yang kedua adalah temuan. Temuan adalah murni dari temuan badan pengawas. Misalkan secara berjenjang di kita ada pengawas kecamatan atau panwascam, di kelurahan ada PKD atau PPL, nanti di tingkat TPS ada lagi PTPS atau pengawas TPS, begitu Mbak Sophie, itu tahapannya begitu. Sekiranya tahun lalu nih Pak, pilkada tahun lalu atau pemilu tahun lalu, ada nggak Pak pelaporan seperti itu Pak? Ada, terutama kaitan dengan netralitas ASN begitu ya. Tapi kalau pelaporan, ada yang namanya syaratnya begitu ya. Ada formil dan materialnya harus terpenuhi. Syaratnya apa aja tuh Pak? Nah, di formil itu ada namanya identitas pelapor gitu ya. Terus
kapan pelaporan itu, kapan kejadian itu. Karena di Perbawaslu 8 tahun 2020 pemilihan ini ada syarat misalkan sudah 7 hari sejak ditemukan atau sejak diketahui. Itu Mbak. Nah, yang kedua, di formil materialnya, misalnya terduga terlapornya siapa, kejadiannya kapan dan uraian kejadian. Itu satu kesatuan Mbak. Jadi harus memenuhi unsur itu yang namanya laporan. Nah, kalau temuan sama, ada formil dan materialnya harus terpenuhi Mbak Sophie. Kira-kira begitu. Oh, sekiranya ada lagi nggak Pak selain tadi syarat-syarat itu? Sesuai dengan regulasi begitu. Jadi formil materialnya begini ya. Misalkan Mbak Sophia menemukan sebuah pelanggaran misalkan ya, entah itu ASN, entah itu apalah, itunya pelanggaran dugaan pelanggaran dalam konteks pemilihan. Nah, gitu ya. Nah, Mbak Sophie melaporkan ke kita secara berjenjang, mungkin bisa ke Panwascam, bisa ke Bawaslu Kota atau PPR dan sebagainya. Mengetahui misalkan 3 hari yang lalu, misalkan gitu ya. Saya mengetahui Pak Bawaslu laporan, kapan diketahui? Kan nanti petugas ada yang memandu begitu ya. Kapan diketahui, siapa terlapornya, terus kapan kejadiannya, di mana, uraian kejadiannya, historikalnya bagaimana, kan diceritakan di situ. Itu jadi pondasi pakemnya laporan begitu Mbak. Itu kira-kira. Oke, gimana pemirsa? Seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini? Mungkin aku akan mengulik sebagai closing statement ya Pak, saran dan harapan mungkin dan lain sebagainya. Tapi tetap di Tegal In Frame setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal In Frame. Pemirsa, selamat datang kembali di Tegal In Frame. Oke Pak, mungkin diisi dengan saran harapan boleh disampaikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih Mbak Sophie. Bahwa Bawaslu itu salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa proses ya. Mungkin yang masyarakat Kota Tegal perlu dipahami begitu ya. Sengketa proses itu ada 2 sengketa proses. Jadi sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dan penyelenggara. Jadi sengketa penyelenggara dan peserta itu ditimbulkan akibat SK atau berita acara yang dikeluarkan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, yang merugikan salah satu peserta pemilihan misalkan. Itu bisa dimohonkan di kita lewat Bawaslu Kabupaten Kota untuk dimohonkan penyelesaian sengketa. Nah, ini yang menarik. Ini yang dimohonkan sengketa ada 2 tahap penyelesaian. Yang pertama adalah musyawarah atau mediasi. Yang selanjutnya kalau mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kata sepakat, akan dilakukan sidang adjudikasi atau musyawarah secara terbuka. Lazimnya sebuah sidang ada pemohon dan termohon dan ada saksi. Bawaslu di situ bisa menjadi lembaga yudikatif, menyidangkan pemohon dan termohon kaitan dengan sengketa proses gitu Mbak Sophia. Yang kedua, sengketa antar peserta pemilu atau peserta pemilihan. Ini diakibatkan misalkan calon A dirugikan oleh calon B dalam proses pemasangan alat peraga kampanye. Misalkan tertutupi begitu ya. Nah, itu kalau memang tidak ada kata sepakat, bisa dimohonkan di kita, bisa melalui Panwas Kecamatan, bisa melalui Panwas Kelurahan atau Bawaslu Kabupaten Kota. Itu bisa dimediasi untuk mencapai kata sepakat. Sepanjang tidak di luar konteks pelanggaran pemasangan APK misalkan. Jadi begitu kurang lebih Mbak Sophie. Oke, untuk harapan mungkin saran Bapak bagi itu ya Pak, tentang transfer kita kali ini boleh disampaikan. Ya baik, harapan dari Bawaslu Kota Tegal adalah pemilihan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, entah itu pelanggaran administratif, entah itu pelanggaran kode etik, entah itu pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran lainnya, pelanggaran pidana apalagi, mudah-mudahan dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Tegal tidak terjadi di Kota Tegal. Nah, kami menghimbau kepada seluruh
peserta pemilihan dan seluruh penyelenggara untuk taat pada regulasi yang ada. Artinya regulasi sudah dibuatkan dengan sistematis supaya tetap pada garis rel yang sudah disepakati oleh undang-undang. Nah, terutama seluruh elemen masyarakat Kota Tegal untuk bisa, kalau ada terjadi sebuah pelanggaran, ada dugaan pelanggaran, bisa melaporkan ke kita, Bawaslu Kota Tegal secara berjenjang, entah itu ke Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, atau pengawas TPS yang nantinya akan kita bentuk dalam sebelum pencoblosan atau sebelum tanggal 27 November 2024. Bahwa ketika proses pemilihan 2020 atau pilkada, kita ada quotes. Jadi pemimpin yang lahir dari serangan fajar akan memimpin dengan tidak sangat wajar. Jadi berhati-hatilah dengan itu, terutama masyarakat Kota Tegal, untuk memilih pemimpin yang baik dan menurut hati nurani masyarakat Kota Tegal khususnya. Tagline yang sering kita dengungkan adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itulah. Oke. Salam awas. Salam awas gitu ya pemirsa. Wah, cukup menarik sekali ya Pak pembicaraan kita kali ini mengenai seputar Bawaslu dan juga persiapan Pilkada Kota Tegal tahun 2024. Saya Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan hadir untuk talk show kita kali ini. Oke pemirsa, nantikan terus episode Tegal Inframe selanjutnya tentunya bersama dengan narasumber yang lebih beragam lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya pemirsa. Bye-bye!